yang diadakan oleh Irlandia. Ia juga meraih juara. Dan memang anak itu iya, anak-anak memblok nomor saya. Walah. Sampai di blok? Iya, banyak anak yang memblok nomor saya. Karena Halo teman-teman semua, apa kabar nih kalian di rumah? Pasti masih sehat semua kan? Jadi kita kali ini kedatangan tamu, yaitu guru dan siswa dari SMA Xaverius 2. Masih sama nih di podcast kita, podcast Siapa Kontak. Kita perkenalan dulu ya sama guru dan siswa ini. Halo Ibu, halo. Boleh diperkenalkan dulu nama, sama siswanya juga boleh dikenali namanya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Veronica Endah Lestari. Saya sering dipanggil Ibu Veronica. Ibu Vero. Iya. Ibu Vero ini ngajar mata pelajaran apa? Oh, saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Baik. Kalau ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Isidora Paskalia. Biasanya dipanggil Dora. Dora. Dora dari kelas berapa nih dan jurusan apa? Saya dari kelas 12 jurusan IPA. Oh, jurusan IPA. Iya. Oke. Kalau untuk kegiatan Dora sekarang selain sekolah ada kegiatan lainnya? Untuk sekarang Dora itu ada kegiatan les piano les di luar piano. sekolah, iya. Lalu juga mengikuti kursus bahasa Inggris dan kursus untuk persiapan UTBK. Oke, untuk persiapan UTBK. Iya. Kalau untuk eskul yang diikutin di sekolah ada? Ada. Ada apa tuh? Aku ngikutin eskul band. Oh, eskul band. Iya. Jadi ikut piano, Iya. tapi di sekolah ikut band juga. Oke, kalau eskul di sekolah ini Bu, ada berapa eskul tuh yang ada di sekolah yang dijalanin? Oh, gitu. Eskul banyak ya sebenarnya ya. Tadi seperti yang dikatakan Dora, dia ikut eskul band. Ada juga selain band juga ada paduan suara. Kemudian ada juga jurnalistik dan juga ada yang sifatnya eskul olahraga, yaitu futsal, voli, kemudian basket, pramuka, jurnalistik juga ada. Iya, Begitu. jadi Sementara semua- yang ada di Xaverius 2 eskulnya. Oke, jadi banyak juga ya. Iya, Pasti, lumayan. kalau untuk siswa di sana rata-rata ngikutin atau enggak gitu? Rata-rata mereka mengikuti. Pasti mengikuti. Iya. Ya. Ada yang wajib nggak Bu? Kalau Wajib untuk nih. kelas 10 ada wajib Apa itu tuh? pramuka. Pramuka, oh, Iya. biasanya harus diikutin. Iya, ya, itu pramuka. wajib sifatnya. Oke, kalau untuk Dora nih, kan ini sekarang udah kelas 12. Iya. Pak, udah ngikuti kelas 10, kelas 11-nya. Kalau menurut Dora sendiri, arti sekolah itu apa sih? Menurut saya sendiri, sekolah itu pastinya lembaga pendidikan formal untuk memberikan pendidikan bagi para siswanya. Selain itu di sekolah saya juga bisa mengembangkan bakat, skill, juga keterampilan, dan juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi bisa meningkatkan kemampuan untuk bersosialisasi gitu, Kak. Oke, jadi emang kegiatan sekolah untuk Dora itu untuk nambah ini juga lah Ilmu ya. pengetahuan, Pengetahuan. iya. Oke. Kalau untuk Ibu sendiri, ini kan ngajar nih bahasa Betul, Indonesia iya. di Xaverius 2. Iya. Kalau untuk guru ini pekerjaan keberapa nih Bu? Atau sebelumnya ada pekerjaan lain? Ya, sebenarnya guru itu adalah pekerjaan utama saya karena saya memang panggilannya untuk menjadi guru, Iya, gitu. guru Bu Iya. Vero. Iya. Oke, Itu. jadi emang dari awal udah guru sebagai pekerjaan utama. Iya, walaupun basic saya itu sebenarnya bukan pendidikan sih, Mbak. Oh, apa Iya. tuh sebelumnya? Basic saya adalah sastra. Oh. Iya. Namun akhirnya Tuhan memberikan rencananya. Ya, Dan memang saya ini keluarga itu semuanya kan sebagai seorang pendidik, dan disitulah saya terpanggil juga meneruskan orang tua yang juga notabene dulu sebagai pendidik juga. Oh, gitu. pendidik juga, Iya. jadi ngelanjutin Iya. dan berkecimpung di Berkecimpung, dan saya pendidikan. menyenangi dan bergelut di dunia perpendidikan Oke. gitu. Ya. Kalau sebelumnya kalau ngajarnya itu selama di Xaverius 2 itu ngajar bahasa Indonesia apa pernah ganti ke mata pelajaran lain? Saya mengajarnya ya bahasa Indonesia terus. Bahasa Indonesia Iya, terus, jadi walaupun dari dulu awal. juga tidak. Saya juga pernah punya pengalaman tidak hanya di Xaverius 2. Jika dulu saya pernah mengajar di Unika Musi Caritas yang saat ini namanya, waktu itu masih Perdaki ya. Di sana juga saya sejak tahun 2011 sampai 2016
16, saya di sana mengajar perawat, kemudian bidan, analis, dan Oh iya, iya. beda sama bahasa Indonesia ini. bahasa Indonesia ya, tapi basicnya adalah bahasa Indonesia gitu. Indonesia. Iya. Kalau untuk ngajarnya di Xaverius 2 ini udah berapa lama? Dari tahun 2011. 2011. Iya. Oke, sampai Kurang lebih sekarang. 12 tahun ya Mbak ya. 12 Betul. tahun, udah senior ini. masih banyak belajar juga. Masih Iya. banyak belajar. Oke. Kalau untuk Dora nih, kalau untuk di Xaverius 2 ini kamu pernah ngerasain jam kos? Untuk di SMA Saps 2 ini nggak ada sih Kak jam kos. Nggak ada. Iya, Jadi walau biasanya kan pasti nggak luput ya, biasanya pasti ada jadi jam berapa ini gurunya nggak masuk, gurunya nggak ini, gimana tuh? kalau di SMA Saps 2 ini kalau ada guru yang nggak masuk itu digantiin sama guru piket Kak, atau Oh. guru lain yang bisa untuk menggantikan guru yang izin itu tersebut. Gitu. Oke, jadi full untuk di kelas pun walaupun jam nggak ada guru yang masuk, tetap ada Guru piket yang gantiin, iya. guru piket. Oke, jadi setiap hari itu ada guru piket yang jaga ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada kelas yang kosong gitu, langsung guru piketnya yang masuk. Oke. Untuk Dora, motivasinya untuk motivasi terbesar dalam hidup Dora itu apa sih? Motivasi terbesar mungkin ini ya, jangan pernah untuk belajar karena kehidupan itu kan selalu memberikan pengajaran, kayak never stops learning because the world never stop teaching gitu. Benar banget kan? Karena seluruh dunia pun belajar ya. Iya. Dimanapun itu pasti kita belajar, mau itu di sini, mau di luar, pasti semuanya Iya. pasti belajar. Bahkan belajarnya di luar sana ada yang sampai 12 jam, 15 jam, semuanya tentang pelajaran dan materi. Kalau untuk Ibu, motivasinya sendiri mau ngajar, mau berkecimpung di pendidikan itu apa sih? Pertama saya ingin mencerdaskan anak bangsa dengan ilmu yang saya miliki. Harapan saya ya saya bisa mendampingi anak-anak dengan penuh kasih sayang sehingga bisa menuntun mereka untuk meraih apa yang mereka cita-citakan gitu. Oke, keren. Kalau untuk Dora, pernah nggak janji sama diri sendiri? Misalnya kalau aku, kalau sekolah dulu tuh pengen juara 1, jadi janji nih kan sama diri sendiri harus juara 1, tapi nggak dapet juara 1. Ya udahlah ya. Oke, kalau Dora sendiri pernah nggak janji sama diri sendiri, dan udah berapa tuh yang tercapai dari janji-janji sebelumnya? Kalau untuk janji, Dora sih janji untuk mempertahankan nilai yang sudah didapatkan, karena menurut Dora tuh udah tinggi karena Dora juga peringkat 1 paralel di sekolah. Iya. Jadi janji untuk mempertahankan nilai itu sendiri sih Kak, sama janji juga untuk tidak lupa istirahat kan ya. Benar. Iya. Belajar terus gimana ya? Iya. Benar. Itu aja sih. Oke, itu janji yang Dora buat untuk kedepannya dan selama ngejalanin sekolah itu. Kalau Ibu selama mengajar itu apa sih kendala ngajar siswa-siswa Xaverius 2 ini? Sebenarnya kendala banyak Mbak, Banyak. cuma tidak terlalu signifikan ya. Jadi bagi dinamika, jika ada kendala itu, ada siswa yang misalnya kurang paham atau kurang mengerti dengan apa yang kita sampaikan, anggap itu sebagai dinamika dan kita harus terus tanpa menyerah untuk mendampingi anak tersebut sehingga anak itu bisa mengerti apa yang kita sampaikan atau apa yang kita ajarkan, gitu aja. Oke, aku penasaran nih, kalau untuk Dora sendiri, mimpi terbesarnya itu apa sih? Untuk saat ini ya, mimpi terbesar Dora tuh ingin masuk PTN Impian. Oke, Iya. masuk PTN Impian. Iya. Jadi udah mulai prepare dari sekarang. Oke. Kalau untuk Ibu ya, mimpi terbesar untuk ngajar siswa Metodis 2 ini, Metodis Xaverius 2. Xaverius 2 ini apa? Maaf sebelumnya. Mimpi terbesar saya semoga kedepannya sekolah ini semakin maju, semakin sukses sehingga mencetuskan banyak siswa yang berprestasi dan kelak anak didik itu bisa menjadi siswa atau orang-orang yang sukses dan berhasil. Itu adalah mimpi terbesar untuk anak-anak didik kami. Oke. Jadi itu kalau misalnya sukses untuk siswa yang ada di Xaverius 2, prestasi apa aja sih yang pernah diraih dari Xaverius 2 Iya, ini? oke. Sebenarnya anak kita ini sudah punya banyak potensi ya Mbak ya, baik yang berkecimpung di
tingkat kota, provinsi, bahkan internasional sekalipun ada. Iya. Kita punya yang namanya Mirel Rondonowo, itu kelas 12 IPS 1. Saat ini atlet dia selam, menyelam. Oh, Ya. iya. Dan juga baru beberapa waktu yang lalu dia ikut kejuaraan di Pulau Seribu. Oh, sering Ya, waktu itu juga ikut PON di Papua. Namun memang kadang belum berhasil, tapi Iya. tidak masalah. Tapi dia sudah ikut. Iya, sudah ikut. Ada juga si Revin kelas 12 IPS 2 itu Revin. sebagai atlet tinju. Namun dia belum meraih medali, tetapi dia iya sudah mengikuti tersebut. Ada juga yang atlet karate, si Stephen kelas 10. Dan satu lagi yang jadi kebanggaan kami adalah anak kami kelas 12 juga, Margareta Immanuela, 12 IPA. Itu prestasinya luar biasa. Dia pernah mengikuti beberapa kompetisi yaitu piano klasik dan meraih juara internasional. Yang sebelumnya itu di Surabaya meraih juara 2 piano klasik, dan yang terakhir ini baru beberapa minggu yang lalu yang kompetisi musik piano klasik yang diadakan oleh Irlandia. Dia juga meraih juara. Keren. Dan memang anak itu Merinding. ya luar biasa gitu. Margareta Jadi namanya. ya dan masih banyak juga anak-anak yang lainnya yang punya prestasi yang cemerlang yang belum saya bisa sebutkan Iya, satu persatu. pasti banyak gitu. banget Iya. itu. Termasuk yang Iya. Margareta yang udah keren Iya, puji banget. Tuhan ya. Tapi saya bangga dengan semuanya anak, walaupun yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi, karena ya semuanya tetap harus kita dampingi dengan penuh kasih. Gitu. Benar, dengan cara kita mendampingi Iya. pun mereka bisa ikutin jalan mereka Betul. sendiri. Kan karena siswa ini kan prestasinya beda-beda, Iya. keahliannya beda-beda. Iya. Jadi didampingin Iya. sesuai dengan keinginan mereka. Iya, betul. Keren. Kalau untuk ini ya Bu ya, kan mereka itu banyak tuh prestasinya. Tapi kalau misalnya prestasi biasanya orang tuh suka iri. Nah, itu pernah nggak Bu, Ibu tuh ngeliat ada yang siswa tersebut yang terintimidasi ataupun ya masuknya ke bullying lah ya, ke kekerasan seperti walaupun bukan fisik, biasanya kan ngomong dia bullying dari omongan. Itu pernah nggak Bu? Kalau di Saprus 2 ini sejauh ini dalam pantauan saya, dan kebetulan saya juga ditugasi untuk mendampingi anak-anak di sana. Jadi selama ini aman-aman saja karena anak-anak kami juga di sana sangat menghargai perbedaan dan kekeluargaan. Justru yang anak-anak yang punya talenta lebih itu bisa menginspirasi teman-temannya yang lain begitu. Harusnya seperti Iya, seperti itu. Dan ya puji Tuhan sejauh ini masih dalam kondisi yang baik dan semuanya bisa terkendali dengan baik. Ya, oke. Kalau Dora pernah nggak ngerasa di kelasnya itu terancam nih, terancam atau kayak ngerasa nggak nyaman di kelas gitu karena teman-temannya? Kalau di kelas ini kalau untuk bullying atau terintimidasi itu kayak nggak pernah Kak. Karena di kelas 12 ini kan semakin tinggi tingkat kelasnya semakin solid gitu Kak. Iya harusnya Iya, ya, tapi jadi sekarang kan banyak tuh kan berita-berita bullying. Jadi penasaran juga di Sapherius 2 ini ada nggak atau pernah terlihat nggak dengan kalian kasus bullying itu gitu? kalau saya sendiri sih nggak pernah sih Kak lihat kasus bullying di sekolah kita ini ataupun di kelas saya sendiri tuh nggak pernah. Oke, Iya. jadi aman, Iya. tentram, solid ya Iya. kan. Apalagi kelas 12 yang bentar lagi udah mau lulus. Pasti lagi sedih-sedihnya ya. Ngeliat temen itu kayak rasanya perasaan baru kemarin nih kelas 10 tapi udah mau selesai. Oke. Apalagi nih yang pengen Dora tingkatin untuk hidup Dora untuk kedepannya? Yang ingin Dora tingkatin itu mungkin kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain sih Kak, peduli dengan lingkungan sekitar, jadi tidak bersikap egois atau penting diri sendiri gitu. Kalau Dora ini tipe yang mudah ketemu orang atau pemalu, introvert? Kayaknya di tengah-tengah Kak ya. Ambivert. Ambivert. Iya. Jadi mau sosialisasi selagi biasanya kalau aku itu kalau temennya enak diajak ngobrol itu bisa mudah beradaptasi. Tapi kalau udah sulit ya udah gini aja. Iya. Gitu aja. Jadi emang di ambivert. Iya. Oke.
Kalau untuk pengalaman berharganya selama kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 ini apa sih pengalaman berharga untuk Dora? Pengalaman berharga mungkin ini ya, saat Dora ikut kompetisi mungkin Kak ya. Itu Dora pernah ikut kompetisi broadcasting di Politeknik Pariwisata Palembang. Itu puji Tuhan mendapatkan juara 1. Di situ Dora didukung penuh oleh pihak sekolah juga, guru-guru, kepala sekolah. Emang bermotivasi banget ya guru di sana, support banget siswa yang ada di sana. Iya, mungkin itu sih Kak pengalaman yang paling berharga, karena pertama kali juga kalian ikut kompetisi dan puji Tuhan mendapatkan juara gitu. Oh, pertama kali langsung dapat juara. Iya, Keren. untuk broadcasting. Nah, kalau untuk Ibu, pengalaman berharga selama ngajar di Xaverius 2 ini apa nih? Banyak ini pasti Banyak ya. Sebenarnya apa yang telah saya jalani dan sepenuhnya saya mendedikasikan diri saya untuk Xaverius 2. Semuanya merupakan pengalaman berharga, tetapi yang ada suatu yang berkesan, ada yang biasa saja. Tentunya ketika kita melakukan pendampingan terhadap siswa, baik itu misalnya pendampingan terhadap prestasi siswa, itu adalah ketika anak itu berhasil meraih juara, ada suatu kebanggaan khusus terhadap diri saya. Ya. Jadi kayak ngerasa orang tua dari siswa itu. Iya, pernah saya juga mendampingi anak juara lomba mendongeng tingkat provinsi, dan puji Tuhan waktu itu berhasil meraih juara. Keren. 1 ya, dan ada suatu gimana ya, kebanggaan gitu. Begitupun bagi anak-anak yang bukan hanya prestasi akademik, misalnya anak itu yang dulu notabene agak kurang susah diomongi, kemudian agak dengan teman-temannya banyak ulah, dan ketika mereka sudah tidak sekolah lagi, mereka masih mengenang kami, masih mengenang jasa guru-gurunya dan datang untuk bersalaman atau sekedar menyapa, itu adalah suatu kebanggaan yang tidak bisa ternilai. Iya, kadang juga mungkin kalau ada siswa yang datang ingat sama Bu Vira, pasti terharu begitu. Keren. Oke, dari cerita yang Ibu Vero kasih tahu ke Destia nih, kan siswanya banyak berprestasi, solid juga. Metode pelajaran seperti apa sih yang Ibu terapkan ke siswa ini? Ya, sebagai guru tentunya kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Mbak ya. Juga saat ini seperti yang dicanangkan oleh kurikulum Merdeka, Mas Nadiem, Nadiem. Iya, dengan kurikulum merdekanya. Itu kami juga mendukung, tentunya harus mendukung program tersebut, dan sekarang sedang mencanangkan yaitu metode berdiferensiasi, yaitu kita mengajar itu bukan hanya semua anak harus bisa, tetapi anak dilahirkan oleh orang tuanya dari Tuhan, anugerah dari Tuhan dengan kemampuan yang berbeda. Kita tidak bisa mengeneralisasi semua anak itu harus bisa mencapai tujuan yang sama. Kita punya suatu tujuan yang sama, tetapi caranya kan anak yang kurang, anak yang pintar, anak yang sedang, semuanya kita dampingi satu persatu sehingga pada akhirnya semua mencapai tujuan gitu. Iya. Jadi tujuan mereka yang sama tapi cara yang berbeda. Iya itu. Oke, kalau untuk ngajar di Xaverius ini, apa yang membuat Ibu ngerasa cocok nih di sini? Nyaman ya? Iya, nyaman. 12 tahun di Xaverius. 12 tahun, iya. Yang membuat nyaman pertama adalah situasi dan suasananya ya. Di Xaverius 2 ini sekarang dikatakan bukan lagi di desa atau di pelosok. Sekarang tempatnya juga sudah cukup strategis ya. Di sana kita dengan lahan yang cukup luas dan masih go green banget Mbak. Di sana banyak sekali tanaman hijau, tanaman yang masih tetap kita pertahankan. Itu membuat suasana belajar mengajar menjadi lebih kondusif, karena kita pun mendukung program pemerintah, yaitu kami juga pernah mendapatkan juara adiwiyata tingkat nasional dan tetap kita pertahankan sampai saat ini. Itu pertama, suasananya yang asri, indah, sejuk, dan siswa-siswa kami yang berkarakter itu. Kami selalu menanamkan anak-anak kami memiliki karakter. 5S selalu kami terapkan. Selain itu juga tentunya guru-gurunya berpartner dan berrelasi antara guru dan siswa ini terjalin suatu keharmonisan. Itu yang membuat saya tidak bisa lepas dari SMA 1 dan menikmati profesi saya di SMA 1 ini.
memang menikmati semua Iya. setiap hari kegiatan Iya, apapun itu di kita. Saperius 2 nyaman banget Nyaman, gitu. nyaman, Oke. iya. Tadi Ibu juga bilang karakter siswa ini kan pasti berbeda-beda. Iya. Pernah ketemu nggak sama siswa yang pastinya susah atau bandel diomongin? Wah, itu sering Mbak itu. Itu sering Cara Mbak. ngatasinnya itu gimana? Seperti layang-layang ya Mbak. Iya, gimana Jadi itu? benangnya kan harus kita tarik ulur tuh. Iya. Agar tidak terbawa oleh arus. Benar-benar. Ya kan, oleh angin gitu kan. Nah, itulah cara kita menghadapi siswa juga. Kita tidak bisa langsung menarik siswa saja. Kita harus lihat situasi siswa ini seperti apa. Misalnya ketika dia punya problem yang kompleks di rumah, lalu sampai sekolah kita marahin, tentunya siswa itu akan menjadi down. Iya, Betul nggak Mbak? Nah, artinya kan kita harus gali, explore sebenarnya siswa ini kenapa, permasalahannya apa. Jangan sampai terjadi miskomunikasi antara guru dengan siswa dan akhirnya membuat anak itu justru tidak nyaman. Jadi keberadaan guru kita yang ada di sana, pendidik, itu inginnya selalu dirindukan oleh anak-anak. Bukan melihat kita itu justru suatu momok, tetapi ada suatu kerinduan terhadap guru-gurunya, sehingga dengan belajar mereka menjadi nyaman dan kami juga bisa mengantarkan anak-anak untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. Oke, keren. Jadi kalau di Saperius ini kayaknya guru-guru itu sama kayak teman sekelas ya, teman bestie dia. Kalau tapi pernah ada siswa yang curhat ke Ibu Vero nih tentang keluhan-keluhan mereka gitu. Sering. ya. Iya, bahkan sampai saat ini pun. Ini artinya sahabatan Iya. banget ini kayaknya deket banget, komplit banget ya. Ya, namun gini Mbak ya, kita harus bisa lihat membedakan profesionalisme. Ketika di kelas kita mengajar, anak pun tetap harus ada rasa segan ke kita. Benar. Tetapi di luar itu kita bisa menjadi sahabat bagi anak-anak. Sampai saat ini itu ada mahasiswa yang saat ini sudah menjadi mahasiswa, masih datang ke sekolah, masih menemui, masih sharing, dan itu suatu yang berarti kita ini dengan anak ya bisa dikatakan care ya, care gitu, walaupun kadangkala namanya saya pendampingan siswa di bidang kesiswaan, saya juga banyak dibenci oleh siswa. Bukan hanya itu, apalagi ketika masa pandemi itu Mbak, masa pandemi daring, saya sering home visit, mengejar-ngejar siswa yang tidak Sampai daring. home visit? Iya, hampir setiap hari kami melakukan home visit bersama dengan guru BK agar anak-anak itu bisa daring dengan baik, mengikuti KBM dengan baik walaupun dalam situasi pandemi. Seringkali anak-anak memblok nomor saya. Walah. Sampai di blok? Iya, banyak anak yang memblok nomor saya Karena apa karena tuh, Bu? sering saya teleponin. Tapi kan Begitu demi pun. kebaikan Iya, siswa kita nggak tersebut. masalah. Pada akhirnya ketika mereka sudah sadar, oh ternyata yang guru kami lakukan itu benar gitu loh. Seperti itu termasuk suka dukanya juga ya Mbak. Iya, sampai di blok itu. Padahal guru mereka sendiri Iya, ya yang iya. pengen siswanya itu Maju. Tapi Iya. karena siswanya ini tadi ya mungkin kesel ya, Iya, diteleponin terus. Oh, Padahal mereka didatangi ke rumahnya. padahal mereka mungkin lagi asik main game. Iya, gitu. sedang tidur, sedang main game. Aduh. Itu sering sekali. Sampai saat ini pun kami juga melakukan itu gitu. Oke, sampai sekarang pun. Iya, dan tak sampai intinya kedepannya dan pun. tak pernah jemunya dan harus tetap semangat itu Iya, ya. benar. Iya. Sampai di blok lagi pun nggak masalah. Oke, kalau untuk Dora nih, untuk udah punya rencana belum untuk 5 tahun ke depan kamu bakalan gimana? Rencana apa yang kamu tanamkan dari sekarang? Untuk rencana untuk 5 tahun ke depan itu mungkin pastinya hal-hal yang positif ya Kak. Pasti. Mungkin untuk 5 tahun ke depan itu pertama pasti ikut dunia perkuliahan, pasti Pasti. kuliah. Habis itu setelah itu Dora berharap bisa langsung kerja di tempat yang memang Dora ingini sesuai dengan skill Dora gitu sih Kak. Kalau untuk jurusan kuliahnya pengen masuk apa nih Dora nih? Dora pengen masuk jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional. Iya. Alasannya tuh kenapa tuh hubungan internasional itu? Karena Dora tuh seneng explore gitu loh Kak, seneng belajar sesuatu yang baru, budaya yang baru, tapi tentunya juga tidak melupakan budaya kita sendiri. Lalu juga seneng berbicara sama orang ya dari negara-negara yang berbeda gitu karena seru gitu loh Kak. Oke, nambah pengetahuan juga di Iya. berbagai negara ya. Kalau untuk hubungan internasional itu udah Dora pikirin sebelumnya atau baru-baru ini karena
atau ada alasan tersendiri gitu ngambil hubungan internasional ini? Untuk hubungan internasional nih, Dora baru kepikir di kelas 12 ini. Baru-baru ini. Iya. Soalnya sebelumnya di kelas 10 sama kelas 11 itu Dora sempat mau masuk hukum. Tapi semakin kesini Dora semakin tahu potensi Dora gimana dan ingin masuk HI sih Kak. Ya, HI. Iya. Jangan sampai, kalau biasanya nih siswa nih Bu, nah cara mengatasinnya siswa ini kalau salah pilih jurusan, banyak ini pasti kan salah pilih jurusan, itu kan harus dikonsultasiin dulu nih siswa ini kemana bagusnya atau minat bakat mereka kemana. Itu ada sharing juga nggak Bu tentang jurusan, jangan gitu. sampai salah ambil jurusan. Kebetulan di sekolah kami guru BK cukup berperan di situ. Dari awal, dari kelas 10 pun anak sudah dibimbingnya apa sih yang menjadi talenta anak tersebut, dan jangan sampai nanti anak ini ketika mereka mau memilih perguruan tinggi salah langkah. Iya, benar. Ya, jadi ada arahan-arahan dan anak juga guru BK selalu terbuka di sana, selalu mendampingi anak-anak tersebut. Di mana bakat anak-anak tersebut dan sejauh bisa memberikan masukan yang terbaik. Begitupun tentunya dikomunikasikan juga dengan pihak orang tua ya. Jadi kadang ada anak-anak yang dia mengambil suatu jurusan itu karena pasangan orang tua. Nah, jangan sampai sekarang ini terjadi seperti itu. Jadi apapun yang jurusan yang diambil oleh anak tersebut di perguruan tinggi manapun harus sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga nanti ketika mereka di dunia kerja itu benar-benar bisa bekerja sesuai dengan hobinya ya, hobi, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun gitu ya. Jadi emang kalau kadang itu emang orang tua pengen anaknya kesini tapi minat bakat anaknya ini nggak sesuai, jadi malahan si siswanya ini berhenti di tengah jalan ataupun frustasi ya biasanya karena nggak sejalan sama mereka. Jadi kalau untuk Ibu Vira sendiri, harapan untuk anak-anaknya ini, apalagi ada Dora di sini, harapan untuk siswa yang ada di Saperius Duet. Harapannya banyak ya Mbak. Pasti. Untuk seorang guru, harapan untuk siswa itu pengennya kan mereka semua sukses. Iya betul. Pertama harapannya bagi anak-anak, semoga sudah lulus dari SMA Saperius 2 mereka bisa menimba ilmu yang lebih tinggi lagi. Karena ilmu itu menjadi dasar zaman sekarang ini, ya Mbak ya. Benar. Jadi intinya kami berharap agar anak-anak lulusan dari SMA Saperius 2 bisa berhasil, bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi setinggi-tingginya, sehingga nanti ilmu yang telah kami berikan selama sekolah di SMA Saperius 2 itu bisa bermanfaat, bahkan bisa berhasil ya, berhasil untuk meraih impian mereka, tetapi tetap jangan lupakan alma mater mereka. Itu saja harapan saya. Kalau untuk Dora, pesan untuk dirinya sendiri pastinya dan juga teman-teman kelas 12-nya sama guru-guru yang udah ngajar Dora tuh apa pesan dan juga harapannya? Pesan dan harapan untuk diri sendiri, mungkin jangan takut untuk mencoba, terus belajar dari kesalahan dan percaya pada diri sendiri. Habis itu untuk teman-teman, kita semua memiliki potensi yang luar biasa. Jadi kita mari bersama-sama saling menginspirasi, mendukung untuk mencapai impian kita bersama. Lalu untuk guru, terima kasih atas dedikasinya dalam mengajar, mendukung kami. Semoga tetap sehat dan tetap sabar mengajar dan membimbing kami. Amin. Terakhir nih Bu, karena peran guru ini sangat berharga untuk siswa-siswa, apalagi untuk kami semua lah ya di sini pasti masih butuh sekolah, masih perlu belajar. Harapan untuk guru-guru di seluruh Indonesia ini supaya motivasinya atau menenangkan siswa yang bandel gitu semangat terus gitu. Harapan saya sebagai guru, baik bagi diri sendiri maupun bagi seluruh guru di seluruh dunia ini, mari kita bimbing anak-anak kita dengan penuh kasih sayang dan jangan pernah menyerah untuk mendampingi, sehingga suatu saat saya pun yakin bahwa berkat pendampingan kita yang tulus, ikhlas, mereka akan berhasil dan akan selalu mengenang kita. Itu aja. Keren. Oke, mungkin untuk podcast kali ini kita akhiri di sini.
Dan juga udah banyak nih kita sharing-sharing tentang sekolahan, karena aku juga sekolah, jadi pengen tahu nih cerita-cerita dari berbagai sekolah. Dan juga prestasi-prestasi yang diraih dari Xaverius dua ini juga keren-keren. Aku soalnya merinding dengerin Margareta tadi, kayak ketemu. Keren banget untuk siswa-siswanya, dan juga semoga kedepannya sukses terus untuk SMA Xaverius 2 dan juga untuk Dara. Semangat juga untuk ngikuti selanjutnya nih kelas 12 mau lanjut ke perguruan tinggi. Keren. Oke, sampai sini aja podcast kita kali ini. Semoga teman-teman yang di rumah juga menikmati podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Bu Vero dan juga Dara. Sukses terus. Oke, terima kasih.